Yang paling penting itu mesin pencetak. Kuncinya itu semua di sini, Bang. Jadi rahasia mencetak bambu ini, dia nggak boleh lebih banyak sampah daripada lidi. Nah, kadang di situ orang lalai. Jadi kalau bisa yang optimal dia 60-40. Misalnya kita rajang bambu 10 kilo harus bisa hasilnya 6 kilo. Yang pertama ini mesin pencetak. Ini gunanya untuk mengikat sekalian mencetak lidi. Nah, kita mencetak tergantung produksi orang abang. Misalnya orang abang produksinya nanti mau di 20 atau di 20 cm ya. Dia pasaran kebanyakan di 20. Cuman ada juga yang mencetak di 22. Kenapa dia mencetak di 22? Supaya jumlah dari tusuk satenya itu nggak sebanyak dari yang 20 kilo. Dari yang 20 cm. Jadi memanfaatkan bahan sisa juga supaya dia jadi optimal. Ini untuk mesin peruncing. Nah, gunanya untuk peruncing untuk sate yang sudah dicetak, ya. Dia sebelum masuk ke mesin peruncing, dia harus kering dan sudah dipoles. Dan panjangnya sesuai dengan yang sudah misalnya 20 atau 22. Dia kalau misalnya belum kering, dia nggak bisa. Dia harus sudah kering dan sudah dipoles. Kalau dia belum dipoles, dia kan berbulu. Iya, ya. Dia nggak bisa masuk ke sini, Bang. Dia nggak bisa masuk ke paret rodanya ini. Lidi yang masuk ke sini harus sudah dipoles dan sudah kering. Nah, dia kalau misalnya belum dipoles, Bang, nanti kita perlihatkan di sini mana yang belum dipoles, mana yang sudah dipoles. Tahapannya gini lah, Bang, ya. Aku pula tadi ngasih taunya. Tahapannya itu bambu ditebang. Setelah ditebang, saran saya, misalnya orang abang tusuk satenya panjang 20. Ya. Saran dia motongnya jangan 20. Kenapa? Karena kalau dia panjang 20, Bang, nanti kita cetak di sini, ya kan? Nanti dia dari sini lepas, di sini belum ditarik. Oh gitu. Nah, jadi kemungkinan besar dia menyangkut. Tinggal nanti di tengah dia bambunya, Bang. Potong bambunya itu 40 atau 41. 41 itu misalnya nanti untuk potongan. Jadi saran 40, 41 atau 40 setengah. Dan kalau ada bonggol, ini kan panjang 40, misalnya ada bonggol. Ya. Kalau misalnya bonggol, tapi usahakan waktu motong bambu itu usahakan bonggolnya di ujung, Bang. Jangan di tengah. Ibarat dia mengarah ke ujung. Misalnya kalau dia udah di ujung bonggolnya, rahasia memasukkannya pun ada, Bang. Jadi Ini, oh. nah, misalnya gini, usahakan bonggolnya itu di pinggir, Bang. Kalau di tengah, kalau misalnya bambu abang kan 40. Kalau misalnya di tengah, dia bagus sama potong 20 di sini, ada 20 di sini. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada bonggol, usahakan dia di pinggir. Memasukkannya nanti dia lebih bagus bonggol duluan. Nah, selanjutnya untuk mesin poles. Ini gunanya, Bang, bambu yang sudah dicetak. Yang udah di sini. Nah, sudah dicetak, dikeringkan, di open. Setelah dikeringkan, disusun di sini, Bang, 50 kilo. Ini 50 kilo, harus 50 kilo sekali jalan, Bang. Kurang dari 50 kilo nggak maksimal dia. 25 kilo di kiri, 25 di kanan. Nanti setelah disusun memanjang seperti ini semua, baru ditimpa pakai pemberat. Kita masukkan. Nah, masukkannya pun tengok, Bang, yang mana yang panjang, mana yang pendek ininya. Dia yang panjang dulu masukkan ini. Setelah itu tarik. Dia nggak boleh kurang daripada 50 kilo. Karena kalau kurang nanti dia besinya ini, Bang, belum menimpa dia. Kalau lebih pun nggak bisa, Bang. Ini nggak boleh sampai mentok. Ini nggak boleh dia sampai mentok ke atas. Dia minimal dia setengah sampai 3/4 lah di sini. Oke. Jadi kita praktekkan aja lah sekarang, Bang, ya, mulai dari awal, Bang, ya. Mulai rahasianya itu yang paling penting pengukuran, Bang. Tadi aku bilang kalau di saran saya jangan pas-pasan di 20. Bisa-bisa, cuman lebih bagus pencetakannya itu lebihkan. Misalnya kita butuh 20, jadi kita potong 40. Misalnya 40 di sini. Nah, kalau 40 di sini bonggol buang. Tapi kalau misalnya 40-nya di sini nggak masalah, Bang. oh gitu. Nah, cuman masalahnya bonggol usahakan dia di pinggir. Nah, Di ujung ya. iya, di ujung.
Kalau misalnya dia kena di tengah lebih bagus potong di sini misalnya 22, bonggol buang. Pokoknya gimana mempatkan supaya minimal kita memakai bonggol. Karena nanti waktu dicetak memang kalau ada bonggol dia melepuh. Ya betul. Jadi kurang bagus Kualitasnya produksi kita nanti. Nah, jadi setelah dipotong-potong, sesuai ukuran kita belah, Bang. Kita belah. Misalnya inilah bambu yang sudah kita potong kan. Nah, tinggal kita belah, Bang. Nanti kita bikin aja mejanya apa? Di tempat orang abang nanti bikin aja meja, letakkan gini baru dipukul, Bang. Oh gitu. Nah, nanti setelah dibelah Hasilnya. nah nanti kan hasilnya seperti ini, Bang. Cuman dia kan belum petak. Iya. Masih ada dia agak jajaran genjang. Itu harus kita bantu dengan parang, Bang. Misalnya kita buang ini gunanya gini, Bang. Misalnya kita masuk ke mesin pencetak nanti seperti ini. Dia nggak mengganggu. Kadang dia sayapnya itu lebih lebar jadi nyangkut di sini, Bang, jepit. Oh gitu. Supaya pas ya. Nah, supaya pas dia masuk ke mesin mencetak. Jadi kita praktekkanlah sekarang, Bang, ya. Bang, nggak lebih dari karet ini. Kita coba lihat, Bang, ya. Nah. Pas. Yang bagian dalamnya, Bang, nggak kita pakai. Oh ini Iya, karena nggak bisa dicetak apa tuh, Bang, lemas gitu kalau kita cetak, Bang. Aspal kepalanya, Bang. Ini misalnya ada sangkut, Bang, ini bisa balik. Cuman dia jangan, misalnya dia udah jalan, sangkut kan, udah berhenti dia baru pukul langsung. Misalnya ini bila bambunya, ini lagi. Yang mau kita ambil kan ini, Bang. Iya ya. Nah, kita usahakan dia seperti ini. Nah, jadi sampahnya hanya ini. Oh. Karena ada banyak orang, Bang, asal dicetak. Nah, yang diambil ini. Nah, kan beli banyak sampah. Ada juga yang seperti ini. Jadi ininya lebih kecil daripada diameter bambu ini. Jadi nanti hasilnya nggak bulat dia, Bang. Jadi begini nanti dia ngambilnya, jadi hasilnya nggak bulat, jadi segi 6, segi 8 gitu. Jadi rahasianya ini, Bang, gini, misalnya kita mau mencetak ini kan 2,5 mili, ya kan? Usahakan jarak pisau iratnya ini, jarak dari pisau ke pisau 2,5 mili. Oh dari yang ini ke Iya, dari pisau ini ke pisau ini 2,5 mili. Jadi hasil iratnya nanti 2,5 mili. Karena kita pun mencetaknya kan 2,5 mili waktu ini. Misalnya kita ganti pisau 3 mili, yang pisau yang tadi itu, Bang, 3 mili. Nah, ini ubah lagi setelannya. Karena kan untuk sate kan ada 2,5, ada 27, ada 3 mili. Tergantung, kalau kambing dia 2,5, kalau ayam dia 27 atau 3 mili. Jadi kalau misalnya kita mau mencetak dia 3 mili, ini usahakan juga 3 mili jarak dari pisau ke pisau. Jadi ukuran jaraknya ini harus sesuai dengan mata cetak, Bang. Jadi kalau misalnya kita pakai mata 2,5, iratnya pun harus 2,5. Jadi ini bisa digeser-geser di mana? Ini bisa digeser naik turun aja, Bang, bisa di setel. Oh ini dulu. Iya. Ya. Setelah dicetak, dijemur atau pakai oven kan? Kita kan pakai oven. Nanti kita kalau oven kita keringkan. Cuman sebelum kita pakai oven harus dipanaskan dulu, Bang. Kita hidupkan kan? Jadi kita
masukkan api sedang, nanti kita pakai suhu dia di 60 atau 70, nggak boleh lebih. Dan satu lagi ini harus dijaga bang, kalau kepanasan dia mau terbakar bahannya di dalam. Dia udah pas nanti suhunya di 60, api kita pelankan, terus stabil dia di 60, baru kita masukkan bahan. Nah, jadi nyusun bahannya pun terserah, mau gimana orang abang bikin terserah. Begini, mau seperti ini, pokoknya ini tersusun bang, nggak boleh misalnya gini nggak boleh. Ya, kalau bisa ada rongga, jadi panasnya merata dari bawah sampai ke atas. Biasanya orang abang seperti ini. Misalnya abang orang dia mencetak sampai 60 cm pun bisa bang mesin cetaknya. Misalnya orang baru mencetak 60, bisa abang bikin memanjang seperti ini. Nyusunnya pun nanti harus sebaris semua. Nggak boleh tipa-tipaan, silang-silang nggak boleh. Jadi nanti udah tersusun semua, tutup, harus dijaga. Nah kalau misalnya kadang dia ada yang 3 jam, ada yang 4 jam baru kering, ada juga yang hanya 2 jam udah kering, tergantung kadar air bambu awalnya. Nah, cuman yang penting dia harus dijaga bang, karena udah banyak kejadian ditinggal, jadi bahan hidup. Ya kalau kepanasan, setelah nanti udah kering, kita potong lah sesuai kebutuhan kita. Misalnya 20 cm kan, udah kita potong 20 cm, baru kita oles. Kita taruh pemberat, kita hidupkan, nanti dia oles sendiri. Dia kalau udah ini bang, kalau udah tandanya dia udah selesai dipoles, dia bulunya ini nggak ada lagi. Seperti ini kan banyak bulu. Dia udah licin, udah kilat, udah nggak ada lagi bulunya, baru bisa masuk mesin keruncing. Jadi sistem kerja ini mana bang? Dia seperti ini bang, kalau kita makan mie balap kan sering kita sumpit kan kita gini-gini kan. Nah seperti itu prinsipnya. Jadi tinggal kita susun di sini, nanti dia goyang-goyang, jadi seperti ini nanti dia. Dia hanya digesek, antara dia dengan dia hanya digesek-gesek. Sampai nanti bulunya habis. Kira-kira berapa lama ya bang? Biasanya ini kalau dia 50 kilo sekitar 45 menit sampai 1 jam. Tapi dengan catatan harus kering. Kalau dia nggak kering bang sampai habis nanti ini nggak sampai habis. Nggak jadi bambu, nggak jadi satu. Jadi ijuk nanti dia bang. Jadi seperti ijuk sampai habis dia nggak ada jadinya. Tapi kalau dia makin kering makin cepat. Kalau misalnya orang abang mau mengawetkan, kan bambu-bambu sekarang kan putih kilat gitu kan, nggak berjamur. Dia harus pakai H2O2 namanya. H2O2. Nanti di toko-toko kimia itu banyak bang. Kita beli aja nanti dia yang konsentrasi 10%. Konsentrasi 10% itu kita campur dengan 1:1 dengan air. Misalnya kita beli 5 liter H2O2 yang 10%, kita campur dengan 5 liter air. Nah itu nanti kalau bisa orang abang mencelupnya pakai sarung tangan, karena tangan kita pun mau jadi putih. Jadi kita hanya rendam, bilas, masukkan ke oven atau kita jemur, hanya dibilas. Tidak perlu kita rendam sampai bermalam, enggak, hanya kita bilas saja bang. Kita rendam gini, kucek-kucek, udah tiriskan, masukkan ke oven. Jadi dia bisa bikin lebih putih dan nggak berjamur. H2O2 yang 10% 6.000 atau 8.000 gitulah per liter. Itu pun nggak lamanya habisnya itu, karena kurang tambah gitu aja. Nanti setelah kita poles, baru kita masuk ke mesin keruncing. Jadi untuk awalnya harus kita susun dia bang. Udah kena ke karetnya, udah. Kita menghidupkan itu pisau bang ya.